kita akan membahas tentang 3 kesalahan mertua yang paling sering dilakukan terhadap menantu. Salam Rahayu, dengan Dewi Suntari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini kaitannya adalah seputar hubungan rumah tangga. Tepatnya, kita akan membahas tentang 3 kesalahan mertua yang paling sering dilakukan terhadap menantu. Sebagian besar dari Anda pasti setuju bahwa membahas soal mertua itu tidak pernah ada habisnya, terutama untuk Anda yang kebetulan masih tinggal bersama mertua. Tidak terhitung sudah berapa kali saya menerima keluhan seputar hubungan antara menantu dengan mertua. Ada yang bilang mertuanya suka ikut campur, ada yang bilang mertuanya mata duitan, bahkan ada yang bilang bahwa mertuanya dengan sengaja berusaha memisahkan. Seringnya, masalah semacam ini terjadi bila Anda dan mertua masih sama-sama tinggal di bawah satu atap. Jadi sama sekali bukan karena mertua Anda kejam, tetapi yang sesungguhnya terjadi adalah gesekan kepentingan atau perbedaan cara pandang. Dan perbedaan cara pandang ini akan menjadi semakin buruk bila pasangan Anda tidak punya kemampuan atau kemauan untuk menengahi, malah sibuk membela salah satu pihak, sehingga sebagai menantu Anda pun merasa terjebak. Sebagai pihak yang lebih muda, sudah pasti kita punya salah pada orang tua. Tetapi sebagai mertua, ada kalanya juga bersalah pada menantu. Dan berikut adalah 3 kesalahan yang paling sering dilakukan mertua, baik secara sadar maupun tidak. Kesalahan yang pertama adalah ketika seorang mertua menuntut agar menantunya harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Padahal di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Tidak bisa kita mengharapkan seseorang untuk menjadi persis seperti apa yang kita inginkan. Termasuk mertua Anda. Tidak seharusnya memaksakan agar menantunya harus bisa begini, atau harus bisa begitu, harus memiliki ini, harus memiliki itu, dan lain sebagainya. Kemudian kesalahan kedua, dan bisa dibilang merupakan kesalahan yang paling banyak dikeluhkan menantu, adalah manakala mertuanya terlalu sering mencampuri urusan rumah tangga. Setiap rumah tangga pasti akan dihadapkan pada tantangan, termasuk rumah tangga kita. Sudah sewajarnya bila masalah rumah tangga ini kita selesaikan sendiri dengan pasangan. Tidak sepatutnya mertua turut campur, apalagi bila tidak diminta, karena akan semakin memperkeruh suasana. Adapun yang terakhir, kesalahan ketiga seorang mertua adalah memandang rendah menantunya sendiri, atau bahkan menjelek-jelekkan. Tiap-tiap dari kita pasti membangun rumah tangga ini dari bawah. Pada awalnya belum memiliki apa-apa, masih dalam tahap perjuangan. Di fase ini, kita harap mertua dapat memberikan dukungan moral. Tetapi kadangkala bukan dukungan yang kita dapat, melainkan kritik pedas. Kita merasa dipandang rendah, merasa tidak dihargai, meskipun mungkin mertua tidak bermaksud seperti itu, namun tetap saja terdengar pedas di kuping kita. Nah, dari 3 hal tadi yang baru saja saya sebutkan, mana saja yang sudah pernah menjadi pengalaman Anda? Boleh ceritakan di kolom komentar, semoga dapat menjadikan pembelajaran tersendiri bagi kita. Akhir kata dari saya cukup sekian, terima kasih banyak telah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya, dan salam Rahayu.